Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Fikri Nasrullah, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa tips belajar online di rumah. Karena banyak sekali nih permasalahan-permasalahan dalam belajar online. Misalnya kita bangun kesiangan, ataupun kita malah sedang di perjalanan, atau kita kurang memahami materi dengan baik dan benar. Nah, ini kan permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk itu saya ingin membagikan beberapa tips agar teman-teman bisa belajar online di rumah dengan nyaman. Nah, tipsnya saya mengutip dari laman University of Washington. Di sana ada 8 poin yang harus kita perhatikan agar kita dapat belajar di rumah dengan baik dan benar ya. Apa saja? Yang pertama, kita harus mengatur jadwal. Kita harus bisa mengatur jadwal. Kalau kita ketika kuliah offline ataupun tatap muka langsung ke kampus ataupun belajar di sekolah, nah kita bangun jam 5 atau jam 6 sehingga kita bisa sarapan, bisa mandi, siap-siap berangkat dan sampai tiba di tempat belajar kita di kampus ataupun di sekolah. Nah, jangan sampai ketika kita belajar di rumah, kita mepet waktu bangunnya ke waktu kita kelas online. Jadi misalnya ada kelas jam 7, maka bangunnya teman-teman jangan jam setengah 7. Akhirnya cuma punya waktu 30 menit untuk siap-siap, atau bahkan ada yang menyisakan waktu 15 menit untuk siap-siap. Nah, ini akan membuat kita kurang fokus dalam belajar dan kita masih kondisi yang belum siap untuk menerima ilmu. Oleh karena itu, teman-teman harus mempersiapkan diri, mengatur jadwal dengan baik. Kapan waktunya bangun, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk bepergian ataupun lain sebagainya. Jangan sampai waktu-waktu di luar jadwal perkuliahan ataupun pembelajaran kita malah mengganggu waktunya kita belajar gitu ya. Misalnya kita ada kuliah jam 1 ataupun belajar di sekolah jam 1 ada meeting, tapi kita malah pergi jam 12, akhirnya jam 1 kita masih di perjalanan. Nah, ini harus kedewasaan kita untuk bisa mengatur jadwal masing-masing. Itu yang pertama, teman-teman harus bisa atur jadwal. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa buat area belajar yang kondusif sehingga suasananya nyaman dan fokus. Teman-teman misalnya di satu kamar yang tersedia tempat belajarnya, lampunya yang memadai, koneksi internet yang cukup, yang baik sinyalnya. Nah, itu jadikan tempat belajar yang tidak bisa kita dapat gangguan dari yang lain. Kalau misalnya nggak ada ruangan khusus, teman-teman buat kamarnya itu ataupun tempat belajarnya itu jauh dari tempat tidur. Jangan sampai kita belajar di tempat tidur ya, tapi misalnya tempat tidurnya di sana, kita belajar di sini supaya nggak tergoda dengan godaan tempat tidur, karena kebanyakan dari kita itu mendengarkan sambil tiduran. Nah, ini kan tidak baik sehingga ilmunya kurang teresap atau tersampaikan masuk ke dalam otak kita dengan baik dan benar. Nah, itu yang kedua, harus membuat area belajar yang kondusif dan fokus. Kemudian yang ketiga adalah tulis catatan untuk kelas online. Nah, teman-teman, kebanyakan dari kita ketika kelas online mereka tidak mencatat, malas mencatat. Kalau dulu ketika di kelas biasa mungkin kita semangat ya mencatatnya, karena ketika guru ataupun dosen menulis di papan tulis, kalau kita terlambat mencatat akan terhapus. Nah, kalau di sini kan dosen dan guru
memberikan file materinya dengan cuma-cuma. Akhirnya kita merasa aman, oh sudah ada di materi ataupun di PowerPoint, di PDF dan sebagainya. Nah ini seharusnya meskipun kita mendapatkan materi yang disampaikan, kita terus mencatat juga sebagai bentuk pemahaman kita saat menerima ilmu tadi. Sehingga kalau misalnya kita mencatat dengan baik dan benar, kita akan menyimak keseluruhan dari isi kelas online-nya, ya. Kalau kita bisa menyimak itu, kalau ada yang tidak paham maka kita akan tanyakan di saat kelas itu juga. Nah, kebanyakan dari kita tidak begitu. Akhirnya ketika dosen bertanya, ada yang ingin bertanya, maka kita semua nggak ada yang bertanya karena kita nggak memperhatikan dosen dengan baik. Itu yang ketiga, teman-teman harus bisa mencatat materi kelas ya. Nah, kemudian yang keempat, lakukan aktivitas fisik. Teman-teman, meskipun kita sedang melaksanakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kita tetap harus melakukan kegiatan fisik kita. Misalnya teman-teman melakukan olahraga pagi, ataupun teman-teman punya kegiatan berkebun, menanam bunga dan sebagainya. Nah, ini harus dilakukan aktivitas yang melibatkan fisik kita, sehingga kita tidak hanya berkutat di dalam rumah, di dalam kamar, dan tidak melakukan aktivitas fisik apapun, sehingga otot-otot kita kurang meregang. Akhirnya kita jadi orang yang malas, mager ya, malas gerak dan sebagainya. Jadi teman-teman harus tetap melakukan aktivitas fisik ya, supaya otot-ototnya bergerak. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman harus meluangkan juga waktu sosial. Misalnya teman-teman menilai bahwasanya wilayah ataupun area teman-teman tinggal itu masih zona yang aman, misalnya zona hijau ataupun zona kuning ya, belum sampai merah ataupun hitam. Teman-teman silakan keluar untuk bersosialisasi, misalnya ke masjid atau ke warung dan sebagainya, agar teman-teman juga tidak bosan di dalam rumah ataupun di dalam kamar. Jadi teman-teman yang bisa menilai di mana kondisi wilayah teman-teman ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker kemanapun kita pergi, dan menggunakan hand sanitizer dari ataupun mau kemanapun ya. Jadi harus refresh gitu ya aktivitas kita dengan ngobrol sama orang, bersosial media. Kalau mau pakai media juga gak apa-apa di rumah dengan Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian yang keenam, yaitu teman-teman harus bisa membuat rencana belajar. Jadi teman-teman harus bikin jadwal pelajaran ya. Hari Senin belajar apa, dan kalau misalnya kuliah atau kelas belajarnya cuma siang, maka malamnya teman-teman boleh isi dengan pembelajaran yang menarik lain sebagainya, misalnya dengerin ceramah, dengerin kajian ataupun yang lain sebagainya. Akhirnya setiap waktu yang teman-teman gunakan untuk dalam sehari itu tidak hanya main, tidak hanya rebahan, tapi ada banyak ilmu yang masuk ke teman-teman. Akhirnya kan selama PPKM ini teman-teman jadi menambah wawasan yang luas begitu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, teman-teman juga harus memperhatikan makan dan tidur yang nyenyak dan tepat waktu. Banyak dari kita malah makan itu tidak tepat waktu, semaunya saja, ataupun tidur juga seenaknya saja, tidak sesuai dengan jam seperti biasanya. Misalnya yang biasanya makan jam 7 karena ada kuliah jam 8, ini malah dirapel makannya itu sambil kuliah. Jadi kan ini nggak benar juga. Ataupun tidurnya yang biasanya harus jam 9, tapi ini malah begadang karena merasa siangnya bisa dipakai tidur, jadi sambil kelas sambil tidur. Nah ini kan tidak baik. Makanya teman-teman harus mematuhi jadwal yang udah dibuat tadi. Pertama, teman-teman makan dan tidurnya harus cukup, harus sesuai waktunya, dan jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Akhirnya materi yang tersampaikan kurang bisa diresapi oleh teman-teman karena teman-teman kurang fokus.
Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah teman-teman hindari multitasking ya. Yang ini penting juga nih. Kebanyakan dari kita banyak yang lagi belajar sambil naik motor, di dalam angkot, ataupun lagi masak atau lagi makan. Nah, ini harus kita hindari. Jadi kita belajar online ya belajar online, masak ya masak, di perjalanan ya di perjalanan. Jadi jangan sampai kita melakukan kelas ya, menyimak kelas sambil melakukan hal yang lain. Kalau kita melakukan hal demikian, maka materi yang disampaikan pun tidak akan masuk secara optimal. Akhirnya kita nggak ada yang ngerti, ada yang nggak ngertinya. Nah, ini yang kurang baik. Jadi teman-teman harus menghindari multitasking dalam belajar online, sehingga teman-teman bisa fokus dan bisa menyerap materi dengan baik. Begitu. Oke, teman-teman, itu tipsnya, ada 8 poin. Semoga kita bisa melaksanakan tips-tips itu dengan baik, dan sehingga pembelajaran kita selama pandemi ini, selama di rumah ini secara online, tetap efektif. Materi yang disampaikan oleh dosen ataupun guru masuk ke dalam diri kita dengan baik dan benar, sehingga tidak ada materi sedikit pun yang kita tidak mengerti. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memaklumi. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Dadah.